Jakarta selalu dipuja sebagai pusat segala kemajuan, ibu kota negara, jantung ekonomi, epicentrum kekuasaan. Tapi seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta menyimpan paradoksnya sendiri. Jika kita bergerak ke utara, jauh dari pusat perkantoran, jauh dari hiruk-pikuk kafe dan mall, kita akan tiba di tempat yang seolah tidak masuk dalam peta promosi pariwisata daerah khusus Indonesia. Jakarta Utara, ya, bukan hanya sebuah wilayah administratif, tapi simbol dari bagaimana suatu kota membagi hak-hak warganya secara diam-diam. Ya, disinilah kita menemukan pelabuhan tersibuk di Indonesia, tapi juga tingkat kemiskinan tertinggi di Jakarta. Dan disinilah berdiri komplek industri dan pergudangan raksasa, tapi juga sekolah-sekolah dengan fasilitas seadanya. Disinilah pemerintah membangun tol, depo, dan kawasan bisnis, tapi lupa membangun trotoar untuk warga berjalan kaki. Atas sebagai starter John Takpor. Sebuah tendangan gledek John Takpor menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Incredible goal. Kaca mendingan seorang dukung Persitara. Persitara jadi juara, enjemannya pesta pora. Sorak gembira untuk Persitara. Dan disinilah kita mengenal nama yang jarang disebut media nasional, Persitara Jakarta Utara. Mungkin bagi sebagian orang nama itu hanyalah barisan huruf yang tak penting, tapi bagi mereka yang tumbuh di utara, nama itu punya makna, dari perlawanan, harga diri, dan nostalgia yang menolak padam. Tapi seperti banyak hal lain yang lahir dari rakyat kecil, Persitara harus berjuang melawan lebih dari sekedar lawan di lapangannya. Mereka melawan ketidakadilan, mereka melawan kapitalisasi sepak bola yang hanya menguntungkan yang punya koneksi dan rekening besar. Dan mereka melawan kota yang sibuk membangun dari atas tapi lupa memperkuat dari bawah. Maka dari itu, kisah Persitara bukan cuma kisah klub sepak bola semata saja. Ini adalah kisah tentang bagaimana Jakarta mengutara. Sepak bola dalam banyak budaya bukan hanya permainan semata. Ia adalah bahasa, juga simbol. Di Jakarta Utara, Persitara bukan sekedar klub. Ia adalah simbol identitas kolektif yang sulit untuk diabaikan. Namun, seperti identitas yang lahir dari ruang sosial yang timpang, Persitara harus berjalan di antara dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, ia adalah milik warga, tapi di sisi lain, ia adalah komoditas, barang yang diperebutkan oleh elit politik dan ekonomi kota. Persitara dalam banyak kisah yang jarang terangkat ke permukaan adalah korban sekaligus simbol perlawanan. Mereka korban dari politik yang tidak peduli. Dari dulu, dari tahun ke tahun, gubernur gak pernah merhatiin utara, gak pernah merhatiin Persitara gitu. Gubernur. Dan menjadi simbol bagi mereka yang masih percaya bahwa sepak bola bisa menjadi alat perubahan sosial. Karena sebuah klub bukan hanya soal kemenangan di lapangan, melainkan menjadi bagian dari sebuah komunitas yang berjuang untuk diakui, untuk didengar, dan untuk bertahan. Dan meskipun jalan yang dilalui penuh liku dan ketidakpastian, harapan untuk kebangkitan Persitara tetap hidup. Bukan hanya harapan untuk kembali ke kompetisi yang paling bergengsi, tapi harapan untuk sebuah ruang yang adil, untuk sebuah kota yang peduli, dan untuk sebuah bangsa yang tidak melupakan akar dari rakyat kecilnya. Sepak bola Indonesia hari ini adalah medan pertempuran dua dunia yang bertolak belakang. Di satu sisi, kita melihat klub-klub besar dengan dana tak terbatas, sponsor mengalir deras, dan fasilitas yang mewah. Di sisi lain ada klub seperti Persitara, klub kelas 2, klub rakyat yang berjuang dengan segala keterbatasan.
Kapitalis membawa pergeseran makna permainan dalam sepak bola. Yang tadinya arena untuk komunitas, kini menjadi ladang bisnis dan instrumen pencitraan. Namun, bagi para pemain Persitara, sepak bola bukan sekedar profesi, tapi juga perlawanan. Perlawanan terhadap ketidakadilan sistem yang lebih menguntungkan yang besar dan mengabaikan yang kecil. Setiap harinya, setiap minggunya, mereka hanya berlatih di lapangan yang jauh dari standar internasional dengan gaji yang jauh dari layak. Namun, mereka tak pernah kehilangan harapan karena itulah konsekuensi sosial dari kapitalisme yang ada di sepak bola. Tapi di tengah ketimpangan ini ada energi yang berbeda, energi komunitas yang tidak ingin menyerah, energi supporter yang tetap percaya bahwa sepak bola adalah milik semua orang, bukan hanya mereka yang punya modal. Dan ini adalah pertarungan kelas dalam sepak bola, bukan kelas dalam arti ekonomi semata, tapi kelas dalam hal hak untuk diakui, untuk berpartisipasi, dan untuk bermimpi. Karena Persitara itu bukan hanya klub kelas 2, ia adalah klub yang menyimpan cerita perjuangan, mimpi, dan semangat yang tak kalah dari klub manapun. Dalam setiap perjuangan, selalu ada suara yang bertahan paling lama. Dalam kisah Persitara, suara itu datang dari tribun, datang dari orang-orang yang menyebut diri mereka Laskar Sipitung. Mereka bukan supporter biasa, mereka adalah penjaga ingatan kolektif, mereka adalah perlawanan yang berbunyi lantang. Nama mereka bukan tanpa makna. Sipitung mungkin tokoh rakyat Betawi yang bukan hanya pencuri, tapi pencabut hak dari yang menindas untuk dikembalikan ke yang ditindas. Dan Laskar Sipitung menghirupkan warisan perlawanan itu. Di saat banyak supporter menjadi bagian dari industri hiburan, Laskar Sipitung menolak tunduk. Mereka bukan hanya penonton, tapi subjek sejarah. Mereka mempertanyakan, menuntut, dan bertindak. Mereka akan tetap hadir meski klub kalah, meski hujan turun, meski musim tidak pasti, dan meski kepengurusan amburadul. Karena mereka tahu kehadiran mereka adalah bentuk perlawanan paling dasar. Dan bagi mereka, bertahan adalah cinta paling radikal. Karena bagi mereka, cinta pada klub bukan soal diam dan loyal tanpa syarat, tapi soal terus merawat harapan bahkan saat klub nyaris hancur. Ada kalanya sejarah berjalan diam-diam, tanpa liputan media, tanpa sorotan sponsor, tanpa janji politisi atau bendera partai. Begitulah cara Persitara bangkit. Para pemain datang bukan karena janji gaji tinggi, bukan karena fasilitas modern. Mereka datang karena satu hal. Mereka ingin bermain bola dengan jujur, dengan semangat, dan dengan hati. Birunya laut, ku luasnya samudra, seluas hati cukup Persitara. Putihnya tulangku, tulusnya cintaku, takkan lelah dan tak pernah menyerah.
Di atas kertas, tak ada yang menjagokan Persitara. Mereka disebut nostalgia, masa lalu, artefak dari era usang. Tapi sejarah punya kebiasaan mengacaukan prediksi. Dan Persitara adalah kekacauan indah itu. Kini Persitara kembali hadir. Bukan karena klubnya sempurna, tapi karena klub ini jujur dalam luka-lukanya. Dan kejujuran itulah yang layak diperjuangkan. Kebangkitan ini bukan tentang trofi, bukan tentang divisi. Ini tentang menyusun kembali martabat yang diremukkan, tentang memulihkan nama yang sempat dilupakan. Persitara tak pernah butuh belas kasihan. Yang mereka butuhkan hanyalah satu, kesempatan untuk membuktikan. Dan tahun demi tahun mereka melakukannya. Saat semua orang menyangka mereka sudah mati, mereka memilih bangkit tanpa undangan, tanpa sambutan. Karena klub ini tidak butuh panggung. Klub ini adalah panggung bagi mereka yang ditinggalkan sejarah, tapi masih percaya bahwa sejarah bisa diambil kembali. Bahkan supporter mereka kini mengambil peran baru. Mereka bukan hanya penonton, tapi bagian dari ekosistem. Mereka membantu promosi klub lewat media sosial, membuat dokumentasi, laporan, bahkan merchandise. Persitara mulai tumbuh dari bawah, bukan dengan gaya korporat, tapi komunitas. Dan itu justru jadi kekuatan mereka. Stadion yang dulu jadi saksi keterpurukan, kini kembali dirawat secara perlahan. Apalah arti dari sebuah klub sepak bola? Apakah ia hanya tim yang harus mencetak gol dan harus memenangkan trofi? Ataukah ia adalah rumah, tempat ratusan ribu harapan disimpan, dan ratusan ribu luka dibiarkan sembuh bersama? Kita musa kasta tertinggi, karena ini bukan kasta aslimu. Persitara Jakarta Utara yang sempat pernah diremehkan, dilupakan, ditinggalkan, hari ini bangkit. Tapi ini bukan sekedar kisah bangkitnya sebuah klub. Ini adalah kisah tentang kota, tentang siapa yang punya hak untuk bermimpi di dalamnya. Di kota yang makin dingin dan kompetitif, Persitara menawarkan sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu rasa memiliki. Dan dari rasa memiliki itulah harapan tumbuh. Mereka tak dibentuk oleh sistem, tapi tumbuh karena sistem yang gagal. Dan mungkin itulah definisi dari gerakan rakyat, lahir karena kebutuhan, bukan karena instruksi. Masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, ia harus direbut, dan dari tribun tubuh masa depan sedang ditulis. Oleh supporter yang belajar membuat koperasi sendiri, oleh pemain muda yang percaya bahwa klub ini bukan sekedar batu loncatan. Memang, pada dasarnya sepak bola tidak pernah netral sama sekali. Ia selalu berpihak pada yang berani melawan ketidakadilan, dan pada mereka yang berani bermimpi meski kecil. Dan suatu hari ketika sejarah Jakarta ditulis ulang dari bawah, nama Persitara akan muncul, bukan sebagai catatan kaki, tapi sebagai bukti bahwa kota bisa disusun kembali oleh yang pernah disingkirkan. Tanamkanlah rasa bangga di dada, dan kami di sini akan selalu mendukung sepenuh hati. Dimanapun kau berada, bahkan sampai ku tutup usia, tak akan pernah berpaling, karena kaulah kebanggaan selamanya. Persitara, oh